Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah penugasan dari bakteriologi patogenik tumbuhan mengenai enzim bakteri yang terlibat dalam degradasi lignin. Oleh saya sendiri, yaitu Putri Anissa, dengan NIM 1710251010. Pendahuluan. Biomasa tanaman keberadaannya melimpah di dunia dan dianggap sebagai sumber bioenergi dan bahan kimia berbasis biologi yang menarik. Ini terutama terdiri dari lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Lignin membentuk sebagian besar biomasa tumbuhan. Lignin adalah polimer yang sangat heterogen yang terdiri dari 4 unit hidroksifenilpropanoid dan tertanam dengan polimer polisakarida yang bentuk lignoselulosa. Lignin memberikan kekakuan pada tanaman sehingga tanaman menjadi tahan terhadap degradasi. Persentase lignin dalam biomasa lignoselulosa sekitar 10-30%, merupakan polimer organik alami paling melimpah kedua. Konversi bioteknologi lignoselulosa menjadi karbohidrat yang berbeda termasuk glukosa adalah dasar produksi etanol, karbohidrat, dan produksi aromatik. Selulosa dan hemiselulosa dibangun dari karbohidrat. Lignin adalah polimer yang sangat terikat silang yang dibentuk oleh polimerisasi monomer 4-hidroksifenilpropanoid melalui berbagai ikatan eter dan karbon-karbon. Bagian fenolik dari unit monomer adalah p-hidroksifenil, guasil, dan siringel. Dan persentasenya masing-masing tergantung pada spesies dan jaringan tanaman. Pembentukan lignin dipicu oleh peroksidasi atau lakase tanaman dengan mengoksidasi fenolik monolik 0 menjadi radikal fenoliknya masing-masing. Pembentukan dimer dikatalisasi. Berikut merupakan contoh dari struktur lignin, yaitu 4-hidroksifenil, guasil, dan siringil. Enzim bakteri yang bekerja pada lignin. Yang pertama adalah peroksidase tipe DYP. Bakteri relatif kaya akan jenis peroksidase lain yang disebut peroksidase penghilang warna atau DYPS dan EC. DYPS mewakili keluarga peroksidase yang mengandung heme yang baru ditemukan. Yang baru diri ini mendapat perhatian karena kemampuannya untuk mendegradasi lignin dan senyawa lain. Anggota keluarga enzim ini yang pertama ditemukan adalah DYP yang diisolasi dan dikarakterisasi pada tahun 1999, di mana yang pertama kali ditemukan adalah Jerkandera adusta. Studi tentang aktivitas enzim ini pada antraquinon sintetis dan pewarna azo telah berfungsi untuk menamai keluarga peroksidase ini. Berdasarkan karakteristik urutan DYPS telah dibagi menjadi 4 kelas dalam database peroksidase. Protein yang termasuk dalam kelas A sampai C terutama ditemukan pada bakteri. Sedangkan DYP kelas D adalah perwakilan jamur ekstraseluler. DYP kelas A biasanya memiliki urutan sinyal TAT dan oleh karena itu disekresikan. Sebaliknya, sekuen protein DYP kelas B dan CDYP tidak mengungkapkan peptida sinyal sekresi, menunjukkan bahwa mereka adalah enzim intraseluler. Basis data Interpro saat ini berisi 8318 urutan DYP. Sekitar 30 enzim ini telah diisolasi dan dikarakterisasi. DYP terutama aktif pada pH asam dan menunjukkan profil substrat yang sangat luas, termasuk beberapa kelas pewarna sintetis, senyawa monofenol, alkohol, feratril. DYP bakteri yang diselidiki sampai saat ini tampaknya memiliki kekuatan oksidasi yang lebih rendah daripada jamur, dan tampaknya terbatas pada oksidasi mode lignin fenolik. Peroksidase tipe DYP umumnya aktif pada substrat monofenolik, tetapi beberapa DYP bakteri telah menunjukkan aktivitas yang signifikan terhadap alkohol feratril non-fenolik, seperti BSDYP dari Bacillus subtilis, KCT C2023, PPDYP dari Pseudomonas putida, MET94, SVI DYP dari Saccharomyces viridis DSM 43017. Selanjutnya, lakase bakteri pemodifikasi lignin. Lakase adalah multi-tembaga oksidase yang mampu melakukan oksidasi elektron tunggal senyawa organik ke spesies radikal yang sesuai.
Lacasse menggunakan kelompok 4 ion tembaga untuk oksidasi tersebut yang menggunakan dioksigen sebagai akseptor elektron, menghasilkan air sebagai produk sampingan. Produk radikal yang terbentuk dapat mengalami oksidasi lebih lanjut atau mengalami reaksi lain seperti reaksi hidrasi, disproporsionasi, atau polimerisasi. Lacasse ada di mana-mana di alam. Ditemukan pada tumbuhan, jamur, bakteri, dan serangga. Mereka sering disekresikan sebagai katalis ekstraseluler dan biasanya melakukan reaksi polimerisasi atau depolimerisasi. Mirip dengan DYPS, Lacasse bakteri yang paling banyak dipelajari dalam degradasi lignin berasal dari Actinomyces, terutama dari jenis Streptomyces. Sebagian besar Lacasse yang ada dalam genus ini termasuk dalam kelompok Lacasse 2 domain. Kemampuan yang disebut Lacasse kecil ini untuk membantu pada modifikasi lignin dikonfirmasi dengan mempelajari strain knockout. 4 kasus diantaranya dari Streptomyces yaitu S. lividans TK24, S. viridosporus T7A, dan Amyloptosis sp 751V2 diekspresikan dalam format E. coli dan dimurnikan dengan hasil yang tinggi. Enzim ditemukan sangat stabil dan aktif pada rentang pH yang luas yaitu sekitar 3-10, yang menjadikannya kandidat yang menarik untuk aplikasi industri. Keempat Lacasse tersebut mampu mendegradasi senyawa model fenolik menjadi campuran produk yang berbeda termasuk vanilin. Tetapi sebagian besar senyawa lain yang diperoleh tidak sepenuhnya dikarakterisasi. Katalase peroksidase yang berhubungan dengan degradasi. Lignoselulosa baru-baru ini dengan pendekatan proteomik atau katalase peroksidase amikol diidentifikasi sebagai enzim yang mengandung heme yang disekresikan oleh amycolaptosis sp 751V2 bila diinkubasi dengan bahan lignoselulosa. Untuk memberikan bukti lebih lanjut keterlibatannya dalam degradasi lignin, enzim diproduksi dan dimurnikan secara rekombinan. Amikol ditemukan mampu mengubah senyawa model fenolik lignin, sedangkan turunan termetilisasi bukanlah substrat, dengan konfirmasi eksperimental bahwa katalase peroksidase ini bekerja pada senyawa mirip lignin. Peran amikol dalam modifikasi lignin tampaknya dapat dilakukan. Yang terakhir mengenai deoksigenase bakteri yang mungkin berperan dalam degradasi lignin. Pada tahun 2013 ditemukan sebuah enzim bakteri yang dideskripsikan terdiri dari domain deoksigenase dan domain pengikat lignin. Enzim ini diisolasi dari Streptomyces dan ditemukan terkait dengan tawon yang bertelur di kayu. Oleh karena itu, bakteri yang diisolasi diharapkan dapat menunjukkan kemampuan degradasi biomasa tanaman. Protein juga mengandung peptida sinyal yang translokasi TAT terminal N yang menegaskan lokasi ekstraselulernya. Ekspresi enzim rekombinan dalam E. coli berhasil dan memungkinkan penjelasan struktur kristal dari domain deoksigenase. Selanjutnya, dapat dipastikan bahwa enzim tersebut masih aktif sebagai deoksigenase dengan beberapa turunan kotekol. Menariknya, ditemukan bahwa modul pengikat karbohidrat menunjukkan afinitas terhadap polimer lignin sintetik di kayu. Oleh karena itu, bakteri yang diisolasi diharapkan dapat menunjukkan kemampuan degradasi biomasa tanaman. Cukup sekian presentasi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.